يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسم. Seekor unta berlari dan menghambur ke pangkuan Nabi. Air matanya berlinang. Ia mengadu dan menceritakan kisah pilunya kepada Baginda. Dengan penuh kasih sayang, Baginda mendengarkan curhatan si unta yang dibebankan pekerjaan sangat berat oleh pemiliknya, namun diberikan makanan yang amat kurang. Begitu pula yang terjadi pada pelepah kurma kering yang merintis menangis karena ditinggalkan, hingga tangisannya didengar oleh para sahabat. Lalu Rasulullah turun tangan menenangkannya. Baginda menawarkan untuk tinggal bersama dalam surga. Kemudian pelepah kurma itu berhenti menangis setelah Rasul mengusapnya. Kita juga tidak asing dengan kisah Bukit Uhud yang berguncang hebat saat ia sadar bahwa ada manusia termulia yang meletakkan kaki di atasnya. Ia begitu bergembira dan bahagia karena kedatangan Baginda. Baginda adalah rumah tempat berpulangnya segala kebaikan. Beliau adalah muaranya cinta dan kasih sayang. Beliaulah sebaik-baik manusia yang halaman rumahnya menjadi tempat tujuan para pencari kebaikan, baik dengan berjalan kaki maupun dengan memakai kendaraan. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. Salah satu nikmat terbesar yang Allah curahkan kepada kita adalah terlahir sebagai umatnya Baginda. Dan betapa sempurnanya nikmat itu jika kita dianugerahkan kesempatan untuk lebih mengenal dan mencintainya. Di dalam Mathnawi, Maulana Rumi menulis puisi kepada Baginda. Andai bayangan wajah Muhammad terpantul ke sebuah dinding, jantung dinding itu pasti akan berdetak hidup. Dinding itu, berkat pantulan wajah yang terahmati, akan merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Di malam kelahirannya, terjadi keributan besar di antara bintang karena sebuah bintang yang paling terang telah turun ke bumi. Langit cemburu pada bumi dan mengoyak lengannya. Mustafa, damai dan rahmat Allah baginya. Sedemikian mulia hingga bulan pun tak berani menatap wajahnya dan bahkan terbelah menjadi dua. Wangi angin musim semi berasal dari rambutnya yang dirahmati. Cahaya imajinasi datang dari keindahan dirinya yang mengingatkan kita pada mentari pagi. Dan aku hanyalah debu tanah di mana kaki Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpijak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Isra Mi'raj, perjalanan sakral Nabi Muhammad SAW yang terjadi kurang dari semalam, tak bisa dipungkiri adalah peristiwa terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Sejak terpublikasikannya 15 abad yang lalu, Isra Mi'raj lebih dari sekedar mampu membuat mental penduduk Mekah terguncang begitu dahsyat dan menjadi perbincangan paling panas. Ia pun telah menginspirasi banyak orang, bukan hanya dalam penuturan lisan tetapi juga tulisan. Di antaranya Imam Al-Qushairi di dalam kitab Al-Mi'rajnya, Ibnu Arabi di dalam Syajaratul Kahun dan Al-Isra ila Maqamil Asra. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Suyuti juga ikut menulis tentang perjalanan ini, serta begitu banyak ulama lainnya yang tidak ketinggalan dalam membahas peristiwa sakral ini, termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam Wahwa bil Ufuqil A'lanya. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang Isra Mi'raj yang dicantumkan oleh Imam Al-Busiri di dalam Burdahnya. إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. Sudah sudah Nabi Muhammad SAW menerima risalah Allah. Banyak hal yang terjadi, namun semua kegetiran dan kepahitan hidup berhasil dilalui Baginda, hingga sampailah suatu tahun di mana dua orang paling terkasihnya meninggal dunia. Dan tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Kota Mekah kini terasa begitu sesak dan sempit. Kafir Quraisy makin semena-mena kepada Baginda. Rasulullah memutuskan untuk berdakwah ke Taif sembari mencari suaka. Ternyata Taif adalah sandaran rapuh. Kenyataan yang didapati Nabi di Taif berbalik 180 derajat dengan apa yang diharapkan dan didambakan oleh beliau. Baginda dihujani caci maki dan lemparan batu hingga kaki mulia Baginda berdarah-darah dan terusir di sebuah sudut kebun kurma. Dengan perasaan sedih dan hati teriris-iris, Nabi memutuskan kembali ke Mekah. Sepulangnya dari negeri Taman
Hijaz. Tensi kebencian kafir Quraisy kepada Nabi semakin meninggi. Api kebencian kembali dikobarkan. Intimidasi dan penindasan kembali dilancarkan. Dan di antara penindasan paling ringan yang beliau rasakan sepulang dari sana adalah ketika Abu Jahal menyerang dengan membawa kotoran ke tubuh Nabi di jalanan kota Mekah. Lengkap sudah duka derita yang dialami Nabi SAW dalam tahun kesedihan. Aneka penghinaan dan penindasan yang dilancarkan kaum Quraisy kepada Nabi SAW seolah-olah menciptakan sekanvas lukisan yang memilukan. Manusia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia paling akramul khalqi sejagat raya, telah dihina-dinakan oleh manusia-manusia jahiliyah di muka bumi. Namun yang paling membuat Nabi begitu sedih sebenarnya bukan perbuatan keji mereka, sebab jiwa Muhammad sebagai utusan Allah terlalu tangguh untuk sekedar cengeng dan sedih meratapi perbuatan keji mereka. Sesungguhnya kesedihan Nabi disebabkan oleh perasaan gelisah yang tengah mengurung beliau selama ini, bahwa Allah sudah lepas tangan dari beliau. Nabi merasa bahwa Allah telah menurunkan cengkraman murkanya, dan melalui perbuatan keji manusia-manusia jahiliyah itulah bentuk ghadabnya kepada beliau. Maka demi mendengar sang kekasih yang gelisah dan mengadu kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung bangkit, dan pada sebuah malam tanggal 27 Rajab, ia mewahyukan kepada Jibril alaihissalam untuk menjemput Muhammad sang kekasihnya untuk menghadap ke hadiratnya. Malam itu Rasulullah tengah tidur berbaring pada lambung sisi kanannya di samping Hijir Ismail, berada di antara Hamzah dan Ja'far. Di langit, tiga sosok makhluk cahaya melesat ke bumi dengan kecepatan yang tak terukur. Mereka adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil yang sudah siap menjemput baginda. Setelah Rasulullah dibangunkan dan upacara pembelahan dada di dekat sumur Zamzam untuk menyucikan hati Nabi sebagai persiapan untuk memandang zat Allah selesai, Jibril memberitahu bahwa Nabi akan dibawa untuk bertemu dengan Allah. Baginda berkata, "Ya Jibril, jika kekasihku tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, maka sesungguhnya aku pun tidaklah serupa dengan salah satu dari kalian. Yang ditunggangi akan menyusuri jarak-jarak perjalanan, pemandu jalan akan menunjukkan arah-arah perjalanan. Itu semua adalah dimensi yang meliputi para makhluk. Padahal kekasihku suci dari segala matra arah. Padahal kekasihku suci dari segala sifat-sifat para makhluk. Tak akan pernah sampai kepadanya dengan gerakan-gerakan. Tak akan pernah bisa dia ditunjukkan isyarah-isyarah. Dan ia maha mengetahui bahwa kedekatanku dengannya sedekat dua ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi." Jibril diam sejenak, kemudian ia berkata, "Ya Muhammad, aku didatangkan kepadamu tak lebih dan tak kurang sebagai abdi kekuasaan dan pengiring perjalanan agungmu, dan binatang tunggangan ini didatangkan pula untuk menampakkan kemuliaanmu. Sebab tradisi raja-raja besar ketika hendak mengundang sang kekasih dan hendak menampakkan kemuliaan dan kehormatannya, mereka akan mengutus salah seorang abdi pilihan untuk memindah kedua kaki sang kekasih itu sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Lantaran itu, kami datang kepadamu dengan mengikuti adat istiadat dan keluhuran budi raja-raja besar. Orang yang beriktikad bahwa dia bisa ditempuh oleh langkah, ia akan terjerembab dalam kubangan dosa. Dan orang yang menduga dia terhijab oleh sebuah tabir, ia akan terhalangi menerima anugerahnya. Ya Muhammad, seluruh penghuni alam nirbendawi sedang dalam penantian atas kunjunganmu. Pintu-pintu surga telah dibuka dan serambinya telah diperindah dengan aneka keindahan. Butiran-butiran debu dan air-air surga telah diperhias dengan aneka hiasan dan dijernihkan sejernih-jernihnya. Semuanya akan menyambutmu dengan penuh kebahagiaan. Malam ini sepenuhnya menjadi malammu, kebahagiaan seutuhnya menjadi kebahagiaanmu. Dan aku, sejak diciptakan olehnya, begitu menanti saat-saat tibanya malam indah ini." Ketika Rasulullah hendak menaiki Burak meronta-ronta dan tak terkendalikan. Ia bermaksud menampakkan kepada Nabi bahwa ia tengah dalam gejolak kegirangan lantaran manusia kekasih Allah itu akan menungganginya. Malaikat Jibril menegur, "Burak, tenanglah. Apakah kamu tidak malu terhadap manusia pemimpin para makhluk serta kekasih Allah?" Burak pun diam dan patuh. Ketika Rasulullah menyentuh pelana mutiara Burak, beliau menitikkan air mata. Jibril pun bertanya akan perihal baginda. Baginda berkata, "Ya Jibril, aku teringat umatku. Apakah mereka juga akan menunggangi tunggangan surga pada hari kiamat nanti?" "Tentu ya Muhammad," jawab Jibril alaihissalam dengan penuh kesantunan. Di hari di mana Allah mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Zat yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Wajah Nabi seketika berseri-seri dan begitu bahagia. Burak bersiap-siap melesat menunggu aba-aba dari Nabi. Jibril mengambil posisi sayap sebelah kanan memegang sang kurdi. Mikail mengambil posisi sayap sebelah
sebelah kiri memegang kendali, sementara malaikat Israfil tidak ikut serta mengawal Nabi lantaran tidak mendapat perintah dari Allah. Begitu aba-aba telah diterimanya, dengan sekali derap langkah, Burak melesat secepat kilat sejauh mata memandang menuju arah utara. Rihlah menjelajahi semesta pun dimulai. Dalam perjalanan menuju tanah suci para nabi, Rasulullah transit di beberapa tempat bersejarah dan melakukan salat di sana. Di antaranya adalah Yasrib, Pohon Musa, negeri Madian dan Tursina. Di saat Rasulullah tengah menikmati perjalanannya, ada sesosok makhluk yang mengejar Nabi. Ia adalah jin Ifrit yang membawa bola api di tangannya. Setelah Jibril mengajarkan doa kepada baginda, makhluk tersebut disambar oleh bola apinya dan tersungkur hangus tak berdaya. Nabi menyaksikan berbagai kejadian khariqul adah yang begitu absurd dan mengerikan. Di antaranya, Nabi melihat orang yang punya bibir seperti bibir unta, manusia yang berenang di sungai darah, pria yang mengumpulkan kayu bakar dan tak sanggup memikulnya namun terus saja menambah muatan, kaum yang menggunting lidah dan bibirnya, sekelompok manusia dengan cakar baja dari tembaga dan senantiasa mencakar-cakar tubuhnya, seekor lembu yang keluar dari lubang kecil dari sebongkah batu, dan banyak hal-hal aneh lainnya yang tak mungkin terjadi di dunia nyata. Dan Jibril menjelaskan semua maksud dan makna simbolis dari pemandangan yang disaksikan baginda. Nabi juga menyaksikan sekelompok petani yang menanam di suatu hari dan memanen di hari berikutnya. Mereka adalah perlambang dari pejuang agama Allah. Nabi mencium semerbak wangian yang teramat harum dan tak pernah terlintas di angan-angan. Semua kejadian aneh yang baginda saksikan tentunya mengandung selaksa lautan hikmah serta ibrah bagi kita. Kejadian itu sengaja ditampakkan oleh Allah sebagai pelipur lara bagi kegundahan jiwa kekasihnya. Namun perjalanan menuju Masjidil Aqsa tidak semudah itu. Banyak godaan dan ujian yang diterima baginda. Ketika Burak hendak melanjutkan perjalanan dengan melesat secepat kilat, mendadak di hadapannya berdiri seorang perempuan cantik secantik-cantiknya. Kulit lengannya yang mulus kelihatan terbuka, rambut indahnya dibiarkan terurai. Ia mengenakan aneka perhiasan yang menawan. Dengan suara manja dan menggoda, lantas ia berkata, "Ya Muhammad, berhentilah, aku mempunyai sebuah permintaan." Mendapat panggilan dari seorang perempuan cantik, menawan dan menggoda, Nabi tidak sedikit pun menolehkan kepala, mata, bahkan hati ke arahnya. Seperti biasa, beliau justru menanyakan siapa sosok perempuan yang berusaha merayunya itu. "Perempuan itu adalah dunia," ungkap Jibril alaihissalam. "Seandainya engkau tadi menurutinya, maka umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat." Singkat cerita, Burak telah menghantarkan perjalanan Nabi SAW memasuki wilayah Palestina. Nabi dimohon untuk berhenti di tepi kota Baitul Maqdis dan dipersilahkan untuk singgah dan melakukan salat di tempat itu. Setelah selesai, Nabi kembali menaiki Burak. "Tahukah tadi di mana engkau salat?" tanya Jibril dengan penuh ta'zim hendak membuat Nabi penasaran. "Aku tidak tahu," jawab Nabi singkat. "Engkau tadi salat di Bethlehem, tempat di mana Isa alaihissalam dilahirkan."